Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah pemeriksaan terhadap pejabat tinggi yang memerlukan izin presiden. Pernyataan ini disampaikan usai kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, mempersoalkan penetapan ex Jampitsus sebagai tersangka tanpa izin pada Presiden Prabowo. Penetapan ex Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi masih menjadi sorotan di masyarakat. Dalam kasus ini 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun atas penetapan ex Jampitsus sebagai tersangka, kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, mempersoalkan hal tersebut. Hotman menyampaikan penetapan tersangka dilakukan tanpa pemberitahuan atau izin Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyebut ex Jampitsus adalah korban kriminalisasi, padahal Febri adalah orang kebanggaan Presiden Prabowo. Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun. Ada 30 triliun. Sudah 430 triliun. Ada kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu. Ternyata enggak. Menyikapi pernyataan Hotman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta agar kasus korupsi yang menyeret ex Jampitsus tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo juga membantah klaim pengacara ex Jampitsus Hotman Paris yang menyebut pemeriksaan terhadap pejabat tinggi memerlukan izin Presiden. Mensesnek menegaskan seluruh proses penegakan hukum mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Jadi sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku kan. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa klaim Bang Hotman. Ya, saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Sementara Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan, Yusril Iza Mahendra bilang, penyidik punya kewenangan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Penahanan itu kan disebabkan karena 3 faktor. Karena khawatir yang bersangkutan melarikan diri, yang kedua menghilangkan barang bukti, yang ketiga mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukannya. Jadi berdasarkan KUHP baru, ya bisa saja dilakukan penahanan, bisa tidak dilakukan penahanan. Dan kalaupun dilakukan penahanan, dapat juga digugat pra-peradilan ke pengadilan. Dan karena itu kita awasi dan kita cermati apa yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan atau melakukan penyidikan lanjutan terhadap kasus mantan Jampitsus tahap-tahap awal ya. Kita lihat aja perkembangannya. Dalam perkembangan bisa saja dilakukan tindakan penahanan. Dalam kasus yang menyeret ex Jampitsus, penyidik menyerahkan barang bukti berupa uang tunai 6 miliar rupiah, emas 23 karat seberat 74 kg, 6 juta dolar Amerika Serikat, dan 16.000 dolar Singapura. Penyidik gabungan Kortes Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya telah melimpahkan tersangka Don Rito beserta barang bukti ke Kejaksaan Agung. Sementara publik masih menunggu langkah penyidik terkait status penahanan tersangka ex Jampitsus. Tim Liputan Kompas TV.